ketika suaminya menikah lagi stres dia. Ini tanda-tanda orang yang buta mata hatinya, yang tenggelam dalam dunia. Kemudian yang kedua, tidak ada takwa dalam hati dan tindak tanduk pada menghasilkan rezeki yang dicari. Pendeknya, asalnya uang masuk haram dan halal ditelan semua. Uang haram ya ditelan semua. Uang yang enggak jelas, yang syubhat diambil semua. Nah, ini tanda-tanda orang yang tenggelam dalam berusaha yang menyebabkan mata hatinya buta. Ini tanda-tanda orang yang mata hatinya buta. Yang ketiga, lalai dari kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya, yaitu ibadah. Dia lalai untuk taat. Kemudian berikutnya, sedangkan tanda-tanda orang yang tidak tenggelam dalam berusaha serta tidak buta mata hatinya pada apa yang telah dijamin oleh Allah kepadanya. Yang pertama, ridho pada apa yang terjadi. Apabila ia mendapatkan kebaikan, maka ia bersyukur. Apabila ia mendapat cobaan, maka ia bersabar dan menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, selalu takwa kepada Allah dalam usaha mencari rezeki yang halal. Yang ketiga, selalu memelihara cara-cara yang baik dalam berusaha di rezeki yang halal. Sekarang kita lihat Bu, Pak, nah kita ini termasuk tanda-tanda yang bagaimana dari yang tayang 3 ini? Apakah termasuk kita hidup mata hatinya, yang bersihan mata hatinya, yang bening, atau kan termasuk yang mati mata hatinya sehingga sibuk mencari dunia yang sudah dijamin? Ya, kita evaluasi, introspeksi. Kemudian berikutnya, Syekh Ibrahim Al-Khawas, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan, jangan memaksa diri untuk mencari apa yang telah dijamin, dicukupi, dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan, ditugaskan kepadamu. Nah, makanya mencari akhirat itu amanah, itu tugas kita. Ya, sedangkan mencari rezeki tidak. Tapi tetap kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk bekerja, betul kan? Bekerja itu ibadah. Kenapa Allah suruh bekerja, Pak? Bu, kenapa Allah suruh kita bekerja? Kan Allah bisa aja, udah kamu ya seperti kayak wali-wali Allah gaji kita yang lalu, ya kan? Mereka sudah nggak bekerja lagi. Kenapa Allah suruh kita bekerja? Allah suruh bekerja bukan untuk menghasilkan duit, bukan supaya kita bisa makan, bukan. Allah suruh kita bekerja agar menjadi nilai ibadah. Itu tujuannya. Karena ibadah ini tidak hanya sholat, tidak hanya zikir. Coba bayangkan kalau kita ibadah sholat aja, yakinlah, terus kita nggak akan sholat lagi, bosen, betul, jenuh, betul. Pasti. Makanya Allah buat variasi. Ada sholat ibadah, ada zikir, ada baca Quran, ya kan? Ada kerja. Bahkan memberi nafkah keluarga itu pahalanya besar kali loh. Ya Pak ya? Memberi makan anak istri itu pahalanya besar kali itu. Wah, ini supaya semangat kerja nih Pak. Ya. Jadi jangan main-main. Ya. Jadi makanya ketika kerja niatkan agar menjadi ladang amal. Ya Allah, aku kerja ini karena Engkau, menjalankan perintahmu, menjunjung perintahmu. Ini sebagai ibadah buatku, kita dapat pahala. Kalau kita nggak niatkan seperti itu, kita nggak dapat pahala, hanya dapat gaji, sia-sia. Dan ketika kita niatkan seperti itu, kita belum dapat uang atau duit atau gaji, kita nggak akan stres, karena niat kita sudah benar. Nah, ini manajemen hatinya. Kemudian berikutnya, oleh sebab itu, lihat lagi Bu, Pak, masih halaman 2. Oleh sebab itu, maka siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepadanya, maka berarti buta mata hatinya. Karena sangat bodohnya jika mata hati terang dan bersih, ia akan sungguh-sungguh pada sesuatu yang dituntut untuk melakukannya, dan ia tidak bersungguh-sungguh pada sesuatu yang sudah dijamin adanya. Kemudian halaman 3, lihat lagi Bu, Pak. Untuk mendekati paham, ini perhatikan tolong betul-betul supaya makin paham ya. Ini kita ambil contoh yang lain. Untuk mendekati paham, andai kata seorang majikan mempunyai seorang pembantu. Pembantu sudah dijamin oleh majikan makannya dan segala keperluan lainnya, dan majikan menugaskan untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah. Bila pembantu pintar dan cerdas, ia tidak akan memikirkan kebutuhan dan keperluannya dan keperluan hidupnya, karena sudah dijamin oleh majikan. Yang perlu dipikirkan dan dilaksanakan adalah bagaimana ia menjalankan apa yang ditugaskan oleh majikan sebaik-baiknya. Nah, ini contohnya.
Bila ada seorang pembantu dengan tuannya, dengan majikannya. Kau pembantu, tugas kau bersih-bersih. Adapun makan, aku yang cukupi, aku yang beri. Nah ini. Dan kita begitu juga kepada Allah sama Allah. Jadi seolah-olah Allah bilang, kau hamba-hambaku kata Allah, tugasmu udah ibadah aja, ibadah saja. Adapun makan, rezeki aku cukupi. Nah ini berikutnya seperti itu. Kemudian berikutnya, sebaliknya, bila pembantu yang tidak pintar, bodoh dan tidak cerdas, ia akan memikirkan kebutuhan dan keperluan hidupnya. Bagaimana aku makan nanti ya? Ini pembantu yang bodoh. Dia nggak tahu pekerjaan sesungguhnya yang diperintahkan oleh tuannya, oleh majikannya. Padahal sudah dijamin dan disediakan oleh majikannya. Ini pembantu yang kurang akal. Karena memikirkan yang sudah dijamin dan memikirkan dan melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadanya. Jadi orang yang nggak berakal adalah orang yang nggak tahu tugasnya di dunia ini, hakikatnya untuk apa dia diciptakan. Mati-matian dia mencari dunia, melalaikan apa yang ditugaskan, yaitu ibadah. Itu orang yang ciri-ciri orang yang nggak berakal itu, yang nggak menggunakan akalnya sebaik-baiknya. Ya Bu ya. Ini tadi kayak pembantu ini tadi ini. Ini untuk mendekati paham. Kemudian berikutnya, yang Allah jamin kepada kita adalah rezeki sesuai dengan bagian kita. Kita tidak boleh memikirkan rezeki lagi. Tengok. Yang kedua, Allah akan membuat sebab datangnya rezeki kepada kita. Apa sebabnya? Ya kerja, itu kan sebab. Ya kan? Nah. Yang ketiga, kita tidak akan mati sebelum habis rezeki kita. Tengok. Sepanjang napas kita masih ada, pasti Allah akan kasih rezeki itu. Ya. Kalau kita mati, terputus rezeki itu. Kemudian berikutnya, kalau itu jatah kita, Allah akan berikan kepada kita. Kalau nggak jatah kita, nggak bagian kita, pasti Allah nggak akan kasih. Akhirnya kita tenang, kita nggak tamak atas rezeki orang lain dan nggak berusaha supaya rezeki orang lain pindah kepada kita. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 40, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki kepada kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Allah, maha suci Dia, dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian firman Allah yang lain, Quran surat Thaha ayat 132, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Tengok itu, kata Allah. Perintahkan kepada keluargamu, bukan Allah memerintahkan untuk mencari rezeki, tapi mendirikan sholat kata Allah, bukan untuk mencari dunia, ya. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Dan firman Allah yang lain Quran surat Hud ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Tengok kata Allah kan, Hud ayat 6. Jaminan Allah secara khusus ini bagi orang yang bertakwa. Coba lihat ini. Firman Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tengok kan? Yang penting kita ibadah aja udah. Ya, jangan sibuk dengan rezeki. Nah, kalaupun kerja karena Allah, mengharap ridha Allah. Jangan semata-mata untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Jangan fokus kepada hasil. Ingat, kalau kita fokus kepada hasil apa yang kita kerjakan, stres kita ketika apa yang kita kerjakan tidak berhasil. Ingat ini. Berapa banyak orang yang stres ya kan Pak? Dia tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia impikan. Nah, tengok tuh para caleg itu, jadi gila dia kan? Betul kan Bu? Caleg itu, ya. Pelajaran itu, jangan Pak Haji. Ya, nggak jadi caleg dia, nggak jadi wakil rakyat. Akhirnya dia telanjang, nauzubillah, jalan dia ke pasar. Ini akibat dia bergantung bersandar kepada usahanya, tidak kepada Allah. Jadi ketika apa yang dia harapkan tidak terjadi, stres dia.
Jangan ya. Kemudian berikutnya, bagi yang bertakwa tapi masih sempit rezekinya, ini merupakan rahmat dan kebaikan dari Allah. Tengok nih Pak, tolong digarisbawahi. Bagi yang bertakwa dan masih sempit rezekinya, ini merupakan rahmat dan kebaikan dari Allah. Karena Allah Maha tahu, boleh jadi ketika nanti dia diberi rezeki, dia semakin jauh dari Allah. Ustaz, saya udah bertakwa, saya udah ibadah, kok saya miskin aja Ustaz? Allah Maha tahu, ya. Allah berikan rezeki yang sedikit supaya apa? Supaya dia semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah. Karena boleh jadi kalau dia diberikan banyak rezeki, dia akan kufur terhadap nikmat Allah. Jadi baik sangka aja kepada Allah, tenang hati ini. Kalau kita buruk sangka kepada Allah, nauzubillah, sempit hati ini, ya, stres kita, menderita kita. Baik sangka serahkan kepada Allah. Baik sangka serahkan kepada Allah. Kadang boleh jadi firman Allah dalam Al-Quran, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, betul. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, kita tidak mengetahui. Tapi kadang kita sok tahu. Kadang kita memikirkan apa yang kita pikirkan itu yang terbaik untuk kita, betul kan? Jangan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, 6:30 lewat. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kan janji Allah. Tengok kan? Jadi jangan fokus saja sama dunia rezeki ya. Yang penting kita beramal, Allah kasih kehidupan yang baik. Dan hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dalam hidupnya hanya tertuju kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah cukupkan segala keperluannya. Tengok janji Allah, janji Nabi, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini bagi orang yang beriman. Kemudian Uwais Al-Qarni, semoga Allah merahmati dan meridainya, beliau mengatakan, jika engkau beribadah kepada Allah sebagaimana ibadah penduduk langit dan bumi, Allah tidak menerima ibadah itu dari engkau, sehingga engkau membenarkan Allah. Membenarkan Allah yaitu merasa aman, tenang dan tentram terhadap apa daripada urusan rezeki, dan engkau lihat jasad itu penuh dengan ibadah. Tengok itu. Yang penting kita beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Insya Allah kita akan diberikan, ya, dicukupkan. Kemudian berikutnya, kalau kita ibadah banyak mengingat hal-hal yang nampak pada mata panca indera, ini menunjukkan mata hati kita dikuasai oleh mata zahir. Sebabnya habis waktu dan tenaga untuk mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, dan kurang perhatian terhadap yang dituntut oleh Allah. Maka agar khusyuk, nikmat dan lezat dalam ibadah, harus sibuk kepada apa yang dituntut Allah, yaitu takwa, yaitu akhirat, dan tidak sibuk terhadap apa yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu rezeki. Nah, ini salah satu usaha agar kita nikmat lezat dalam beramal ibadah. Jangan hati, akal, pikiran terfokus kepada dunia, kepada rezeki, tapi hati, akal, pikiran fokuslah kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya baik-baik mencari rezeki, karena seorang hamba tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang sudah ditentukan kepadanya. Dan hamba tidak meninggal dunia melainkan habis rezekinya. Kalau dia meninggal, habislah rezekinya. Semasa dia belum meninggal, pasti akan datang aja rezekinya. Kemudian berikutnya, mata hati akan bersih dan terang bila mencari rezeki dengan baik, dengan cara yaitu yang pertama, niat yang baik, yaitu karena Allah, menjalankan perintah Allah dan agar tidak meminta-minta. Ini niat mencari rezeki. Yang kedua, mengitikadkan yang benar, yaitu rezeki dari Allah, sedangkan usaha ini hanya sebab. Tengok tuh Pak Haji, Ustaz, Bu, usaha ini hanya sebab, dan sebab tidak memberikan bekas apa-apa. Ini hanya menimbulkan pahala atau siksa, ya. Yang ketiga, tidak melalaikan dan menghalangi ibadah kepada Allah. Seorang arif berkata, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Ini bisa diartikan bahwa urusan dunia masih banyak waktu yang bisa kita buat, tetapi kalau urusan akhirat jangan ditunda-tunda lagi. Dan yang terakhir, selalu muraqabah. Inilah mata hati akan bersih dan terang bila mencari rezeki dengan baik, dengan cara yang keempat ini. Jadi kalau hikmahnya,
kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu, dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hati. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah, ya, kita harus tahu hakikat kita diciptakan ini untuk apa, ya, yaitu untuk beribadah. Ingat itu. Jadi jangan kita kaburkan tujuan kita ini. Diciptakan di dunia hanya untuk ibadah, ya. Jadi jangan hati akal pikiran terfokus kepada dunia yang sudah dijamin, tapi fokuslah, ya, fokuslah hati akal pikiran kepada yang dituntut dari kita, yaitu beramal ibadah ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Atau mungkin ada yang perlu diskusikan, silakan Bapak Ibu. Insyaallah yang akan datang bulan Ramadan, ya insyaallah. Udah masuk di bulan Ramadan, bulan depan. Udah masuk gitu ya. Alhamdulillah, insyaallah ya. Kita ketemu di bulan Ramadan, masya Allah, makin berkah lagi ya. Amin ya robbal alamin ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita ya, disehatkan badan kita ya, nikmat ya, tenang hati ini ya, insya Allah. Gimana kalau orang nggak belajar ini ahli kami ya, manajemen hati ya, stres hidupnya ya. Mudah-mudahan yang belum dapat hidayah untuk belajar ya, mereka belajar. Dan kewajiban kita Pak Bu, kita tolong sampaikan kepada istri kita, kepada anak-anak kita ya, kasihan mereka nggak tahu, kepada tetangga kita, saudara kita. Nah, saya di arisan kan saya ngisi juga pengajian arisan kami, saya sampaikan tentang hati ini, kewajiban. Jangan yang penting aku sendiri yang masuk surga, jangan ya. Yang penting aku sendiri yang selamat, hatiku sehat, jangan. Ya nggak boleh seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya alhamdulillah, silakan Pak Haji. Ya. Ya alhamdulillah. Ya. Yang pertama Pak Haji. Yang pertama apa itu awaludin ma'rifatullah? Itu satu dulu Pak Haji ya. Ya, pertanyaan biar saya nggak lupa. Ustaz, apa tuh awaludin ma'rifatullah? Awaludin ma'rifatullah adalah awal agama adalah mengenal Allah. Nah, jadi kita harus kenal Allah dulu. Bagaimana cara mengenal Allah? Yaitu dengan sifat-sifat Allah. Nah, itu yang pertama. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah. Ini alam ini, ya, di langit maupun di bumi. Dan juga bagaimana mengenal Allah? Mengenal diri. Barang siapa yang mengenal dirinya, mungkin akan mengenal Tuhannya. Bagaimana Ustaz ini maksud dengan mengenal diri? Coba lihat dari apa kita diciptakan, kemana kita akan kembali. Kita bisa bergerak enggak kalau enggak Allah memberikan kekuatan? Kita bisa hidup tidak kalau Allah enggak memberikan nafas? Enggak bisa. Nah, kemudian kita bisa beribadah ini karena bantuan Allah, pertolongan Allah. Jadi la Allah wala quwata illa billah. Kalau enggak kita enggak bisa sampai sini. Nah, jadi kenali diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita. Nah, itulah awaludin ma'rifatullah. Hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Yang kedua Pak Haji? Yang kedua ternyata sholat ya. Boleh bagian fikih ya. Ya enggak apa-apa cuma campuran. Pendusta agama. Iya. Lalai ya. Karena sudah kayaknya apa yang tadi dibilang. Tidak memperhatikan ayatin dan tidak menyuruhkan untuk makan orang miskin. Iya. Nah, ini mungkin kriteria lah. Tapi tiga paling penting tadi, kita sholat untuk mengingat Allah. Kita sholat mengingat Allah. Jadi sholat mengingat Allah. Itu tasawuf. Iya. Persoalan sholat ini kan seluruh amal ibadah. Iya. Menentukannya dari sholatnya. Iya. Baik atau tidaknya. Diterimanya segala amal ibadah dari sholatnya tadi. Iya. Kalau dia tidak lalai. Iya. Nah, jadi saya tanyakan bagaimana supaya orang ini jangan cuma jadi kewajiban saja. Masya Allah. Tapi ternyata lalai. Iya, betul. Ustaz, bagaimana agar sholatnya menjadi kebutuhan ya, bukan hanya sekedar gugur kewajiban. Masya Allah. Memang sekarang banyak
sholat ini hanya sekedar gugur kewajiban. Udah sholat, udahlah, yang penting selesai. Nah, bagaimana agar supaya sholat ini betul-betul merupakan kebutuhan kayak kita makan? Kita nggak makan kan mati kita, kan gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama harus pakai ilmu. Karena apapun ceritanya tanpa ilmu agama, nah maka nggak bisa orang melakukan amal ibadah, dan mereka nggak akan bisa paham dan ngerti dan sadar bahwa sholat betul-betul banyak manfaatnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana caranya supaya mereka sadar? Yang kedua memang harus bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang taat. Nah, karena baik buruknya seseorang itu juga bergantung kepada siapa yang dia temani. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan terkena bau harumnya. Barang siapa yang berteman dengan pandai besi, maka dia akan terkena bakarannya. Nah, itu yang kedua, teman. Yang ketiga, cari lingkungan yang baik. Nah, terus yang keempat, bagaimana caranya agar sholat itu menjadi kebutuhan sama dia dan merupakan sebagai cita-citanya juga. Doa minta kepada Allah supaya diberikan hati yang kuat, hati yang kokoh, supaya diberikan rasa nikmat dalam ibadah, supaya diberikan sholat ini menjadi kebutuhan dia dan menjadi ketenangan dia dalam hal kegiatan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang mengetahui jawabannya. Itulah Pak. Ada lagi mungkin yang lain? Nggak ada. Saya tutup lah ya. Jadi kurang saya mohon maaf ya Pak Haji ya. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa digabung sama WA, WhatsApp saya di manajemen hati ya. Ini ada WhatsApp-nya dan nomornya. Di situ banyak jemaah-jemaah yang tanya-tanya mengenai agama. Nah, Ustaz, tadi saya nggak paham Ustaz mengenai kajian ini. Nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp itu ya. Atau juga bisa ditelepon. Insya Allah saya akan jawab. Ya sudah mau jam 7 ya. Oke, kita doa dulu, kita istighfar dulu, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, beri dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Muhammad Ajin. Terima amal ibadah kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni sebesar apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka. Terima taubat mereka. Kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur-Mu. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga-Mu. Tempatkan mereka di surga-Mu sebaik-baik surga ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni dosa-dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami. Terima taubat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Murahkan rezeki kami dan berkahi. Mudahkan urusan kami dan berkahi. Panjangkan umur kami dan berkahi ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami yang soleh dan solehah ya Allah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jin dan orang-orang yang jahat kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah yang Maha Menatap. Tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Tuntun hati kami agar bisa selalu mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, tuntun hati kami agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami itu bisa taat kepada-Mu. Kuatkan iman kami itu tidak buat maksiat dan dosa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah. Jangan jadikan hati kami hanya selalu mengingat dunia ya Allah. Jadikan hati kami hanya selalu mengingat-Mu ya Allah. Mengingat akhirat-Mu ya Allah.
mengingat agama ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Melantang, mohon ya Allah, bila di antara kami, warga kami, saudara kami ada yang sakit, mohon berikan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Bila di antara kami, warga kami, saudara kami ada yang mendapat musibah, tolong ya Allah angkat musibahnya ya Allah. Beri kemudahan urusan kepada mereka ya Rabb. Ganti musibah yang mereka alami dengan yang lebih baik nantinya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.